Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Cordless Kerehore, tempat cari referensi tool cordless buat kalian para kaum mendang-mending. Di video kali ini saya ada tools yang sempat viral juga kemarin. Tools ini sih katanya worth it ya, karena cukup dengan 70 ribuan sudah bisa menyaingi yang seharga 150 ribuan, bahkan yang 200 ribuan. Apa sih kira-kira yang bikin tools ini se-worth it itu? Oke, mari kita cek untuk kelengkapan yang kita dapat itu apa aja. Di sini kelengkapannya ada selang, selang air ini udah saya ukur kurang lebih di 5 meteran, panjang selangnya 5 meteran. Terus ada perintilan-perintilannya, ini filter airnya, terbuat selang. Terus ini ada konektor quick release-nya yang buat ke unitnya. Terus ini ada sambungan nozzle-nya. Ada nozzle apa nih, model tip ya, yang quick release, dapat yang 0 derajat sama 40 derajat. Sama itu sama ini satu lagi saya nggak tahu nih buat apaan, saya cari-cari nggak tahu tempatnya di mana, udahlah anggap aja bonus. Sini ada manual book, car washing artifact, ya gini lah, selembar doang. Ini ada botol buat sabun, buat sampo motor. Ini ada baterai, ini tipenya LXT ya, LXT 5 sel 21 volt. Terus ini ada charger, 21 volt 1 ampere. Mungkin itu aja nih, buang dulu. Nih, kita review unitnya. Ya, jadi ini dia unitnya, jet cleaner Murmur seharga 70 ribuan yang katanya bisa nyaingin harga 100 ribuan ke atas, yang bahkan 200 ribu. Ini mereknya Orange, Orange jeruk. Kita tes dulu. Ini bahannya ya full full plastik ya. Dari ujung ke ujung full plastik, nggak ada logam-logamnya. Ya wajar aja lah, harga segitu. Untuk switchnya ini cuma on off doang ya, nggak ada apa namanya variabelnya, apa speed controlnya apalah itu namanya. Jadi cuma aja gitu, nyala, langsung nyala kenceng, terus mati. Ya itulah fungsi saklar biasa. Unitnya ini udah normal, udah kemarin saya tes ya. Mungkin nanti akan saya sertakan video testingnya, mau saya bandingin sama pompa DC rakitan saya yang pakai dua pompa. Itu model lama yang pakai apa itu namanya, pompa buat pertanian itu, yang model dual dual pump, itu 12 volt. Dulu pakai itu awalnya pakai yang satu pompa, cuma kayaknya kurang kenceng. Nah, terus saya upgrade lagi pakai yang dua pompa. Ternyata sama aja. Ya cuma lebih kenceng dikit, tapi nggak terlalu ngaruh banyak lah. Buat nyemprot pasir gitu, kalau yang nempel di motor yang udah agak lengket tuh nggak ini, nggak keangkat, nggak mampu gitu. Ya cuma kalau cuma sekedar buat nyuci biasa yang nggak terlalu kotor-kotor amat masih bisa kalau pakai yang itu. Mungkin karena 12, masih 12 volt ya, walaupun dua pompa. Saya coba masih kencengan ini sih. Walaupun ini cordless pakai, maksudnya pompa yang lebih kecil gitu. Saya udah coba masih worth it ini. Mungkin habis ini kita coba ini dulu deh. Kita bongkar ya seperti biasa. Kita lihat isi dalamannya seperti apa. Oh ya BTW, karena ini kemarin modelnya quick release begini ya, yang ganti satu-satu, maksudnya kalau mau ganti ke mode yang nyebar itu harus copot dulu, ribet. Jadinya saya ganti sama yang model begini nih. Saya beli lagi yang model begini. Yang ini modelnya ada berapa ya, lupa deh. Ada 5 kalau nggak mode, ada 5 kalau nggak 6 mode deh. Cuma yang jadi masalah, ini tuh susah gitu. Ini kan modelnya sama ya, quick release kayak gini ya. Sedangkan ini kalau dipasang kan muter gitu, muter kayak gini. Jadi kalau mau ngajas apa namanya, ngajas semprotannya itu kan harus nahan
ini loh, penahannya itu kecil banget ya. Sama aja harus pakai dua tangan gitu kan ya, ribet-ribet juga. Eh, tapi ternyata ini bisa dibuka nih. Nah, ini bisa dibuka. Jadi ini tuh bisa langsung disambungin ke sini nih. Tuh. Nah, ini bisa langsung disambungin ke sini. Cuma ini sih kayaknya kurang panjang ya. Saya mikirnya ini kurang panjang gitu kan. Takutnya ntar kalau buat nyemprot-nyemprot kena ke unitnya, kena baterai, kena motor kan bahaya. Jadinya saya coba nih ngakalin ini apakah ini modelnya drat apa bukan gitu kan. Kalau drat kan mungkin bisa disambungin ke sini gitu kan. Nah, saya coba buka, saya coba bongkar, kok nggak ada dratnya itu kan, kok keras banget ya, kirain dilem, taunya cuma ini doang, cuma pres-presan doang. Ya udahlah, nggak jadi pasang ya. Jadinya ya mungkin besok dicoba aja pakai ginian langsung daripada ribet pakai dua tangan gitu kan. Kalau gini kan gampang nih, udah ketahan sama unitnya, kalau ganti mode tinggal putar ujungnya doang, nggak kayak tadi kan pakai quick release ikut muter tuh, ribet jadinya. Ya udah sekedar informasi aja buat yang mau upgrade nozzle-nya yang lebih praktis pakai ini bisa, cuma ya mungkin bisa dipasang di sini aja nih yang lebih pendek. Soalnya kalau dipasang di ujung sini nih emang mana sih? Oh ini. Kalau dipasang di sini bisa, cuma ya itu nggak kokoh aja nih. Ini oblak di mana-mana kan jadinya. Nggak nyaman gitu buat nyuci. Mungkin itu aja sekedar informasi. Oke, ini untuk baterainya ya ini sekedar bonus lah ya. Kalau kalian beli unit ini ya nggak aja pakai beli mesinnya tapi baterainya bonus aja lah ya buat nyuci ya mungkin belum satu motor juga udah ini ya kalau kalau hoki sih udah bisa lah buat nyuci satu motor udah motor kadang juga ada yang baru setengah motor ya belum kelar nyuci baru setengah udah habis aja ini sebenarnya udah saya bongkar kemarin udah sempet saya ganti baterainya pakai sel yang lebih bagus saya beli baterai Fast G mungkin nanti kita coba bongkar dulu baterainya karena yang sebelumnya baterainya tuh dapatnya eh, mereknya Hongli ya. Ya, itulah merek-merek apa itulah bawaan tool-tool murah ini. Hongli. Tahu ini berapa mAh cuma ini enteng banget. Oke, mungkin kita singkirin dulu, kita fokus ke baterainya dulu. Kita buka kita lihat upgrade saya seperti apa. Oke, kita buka pakai tool yang kita review kemarin. Kita coba buat hal yang ringan-ringan. Oke, kita lihat isinya. Ini BMS-nya biru, ada dua MOSFET, satu dua. Ini buat selnya, saya pakai Fast G ya, Fast G 2500 mAh, 21 volt. Ya, abaikan abaikan solder aja ya karena solderannya pakai solder kentang. Ya beginilah hasilnya ya yang penting oh cukup oke lah buat dipakai sendiri ini gitu kan. Karena agak susah juga nih kemarin kan nempel-nempel. Hanya fluknya juga harus yang khusus buat baterai itu cuma belum beli. Oke, untuk harga baterainya saya dapat di harga 22.500, saya beli 5 jadi 104.500. Ya, kalau untuk kalian yang mau beli nanti ada linknya di deskripsi. Oke, ini untuk unit baterainya. Udah jelas kita rakit lagi. Oke, udah berhasil saya rakit kembali. Oke, ini untuk unitnya kita bongkar dulu. Dari sini aja. Ini pakai obeng plus biasa ya, bukan yang bintang. Oh, ini masih nyangkut. Oke, udah kebuka. Ini dalamnya, ini switchnya, tombol switch. Ini switchnya cuma on off biasa. Terus ini cuma soket baterai doang. Ini cuma soket baterai doang. Nah ini kalau masih brushless kan simple banget ya. Nggak kayak yang kemarin brushless kan ribet kalau pasang harus bener-bener presisi sama casingnya. Kalau ini kan nggak tinggal PNP plug udah pasang lagi. Mau nggak pas dikit maju mundur dikit mah nggak ngaruh kalau brushless apa brushless
Kalau brushless ya itu ribet lagi. Harus benar-benar presisi. Kalau enggak ya resikonya noise. Kalau ini ya sesimpel itulah isinya. Ya kita buka dulu semuanya. Ya begini doang ya, sangat simpel. Nih pompanya. Kita coba bongkar bagian ininya. Apa? Motornya. Motornya sih apa nih, jili motor DC 21 volt. Kayaknya sih ini 500 apa motor RS 550 ya. Nanti kita coba ukur deh apakah bener dimensinya sesuai sama ya motor RS 550. Oke, ini dia isiannya. Ini buat pistonnya dua sisi ya, kanan kiri. Ini bearingnya ada dua. Yang kecil, bentar. Ini bearing apa ya? Oh ini dia. Bearingnya ini bearing 625Z. 6 ya 625Z nih buat referensi kalian nih kalau mau ganti part 625Z. Terus buat yang bearing gede itu eh, 6901 6901Z nih tuh. Ini buat motornya. Bentar, kita lepas dulu. Ya ini dia. Ini buat piro tarinya. Nah ini dia cowok ini dia guys yang bikin harganya lebih worth it daripada yang harga 150 ribuan, bahkan yang 200 ribuan nih. Ini gerotarinya udah pakai ini ya, pakai besi, bukan plastik lagi yang gampang ambrol nih. Tuh. Nih. Cuma untuk housingnya, bentar, untuk housingnya sih ini masih plastik ya. Cuma nggak tahu awet apa enggaknya kalau kayak gini ya, besi sama housing plastik. Cuma ya ini udah lebih baik lah, pakainya ini kan full besi. Oke, mungkin kita lihat untuk motornya apa bener ini motor 500 RS 550. Kita coba ukur dulu deh. Diameter luarnya 37,6. 37,6. Bentar, kita buka lagi. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, ya untuk diameter asnya ini sekitar 3,2 mili. Terus buat diameter ininya apa ini? Ujung ininya eh apa nih? 13 mili. Terus untuk tinggi ininya saya ukur dulu. Eh ini di ya 4,65. 4,65. Ya, terus buat panjangnya dari ujung ke ujung 57 tuh. 57 mili panjang motornya. Kalau panjangnya dari ujung ujung apa namanya asnya sampai ujung as lah. Nih panjang antar ujung asnya ya. Tuh 75 mili. Oke, mungkin mengukurnya segitu aja atau mungkin kita tambahin ini. Ntar jarak lubang bautnya 26 mili. Oke, mungkin kita kesampingkan dulu. Bongkar untuk bagian pistonnya. Oke, ini isiannya. Ini buat pistonnya. Oh, nggak perlu dibongkar kanan kiri harusnya sih. Ini bongkar satu aja nggak apa-apa. Ini kita lihat buat spek.
Kita lihat spek pistonnya aja ya, panjangnya berapa. Ya, ini untuk panjang pistonnya 55,8 mili. Buat diameternya di 12 mili. Ya, ini sealnya. Ini buat klepnya nih mungkin. Ini. Ya, ini nggak usah dibongkar lah, rawan bocor soalnya. Mungkin cukup segini aja pembongkarannya. Kita rakit lagi nanti. Mungkin ini yang kelupaan kita ukur gearnya berapa. Ini kalau mata gearnya udah saya hitung ini di 18 gigi. Untuk diameternya 13,6. Untuk tebalnya 7, nggak nyampe 7, 6,8 untuk tebalnya nih. Kalau untuk gigi motornya ini ada 9 ya, 9 gigi, cuma kalau diameternya di berapa nih? 8 ya, 8 mili, sedangkan lebarnya itu 7,5. 7,5. Oke, mungkin itu aja sekedar tambahan buat kalian yang habis bongkar-bongkar kayak gini, usahain di grease lagi ya. Ini saya pakainya grease untuk motor aja sih, buat bearing motor, belum punya ini soalnya grease yang buat cordless. Ya, saya rasa buat pemakaian yang rumahan yang jarang-jarang dipakai gitu ya, cukup kali pakai grease ginian. Ini kita coba dulu, ketahuan ke depannya gimana. Mungkin kalau besok jelek hasilnya ya terpaksa beli grease khusus yang buat cordless. Kita rakit lagi aja motornya. Mungkin karena durasi untuk perakitan saya skip aja ya, karena ya gini-gini aja, gini doang. Ini dimasukin, ini dipasin ke tengah-tengah, udah pasang lagi. Udah gini-gini aja, put lagi dah. Cuma nanti saya tambahin grease aja ini. Oke, oke guys, untuk unitnya udah saya rakit kembali. Terus kita tambahin grease lagi. Nggak usah banyak-banyak soalnya ini grease-nya yang model yang agak cair ya, ini padat soalnya. Kita pasang gigi rotarinya lagi. Bisa kita kasih grease aja di tengah-tengahnya gini. Ya, kalau pakai grease yang kendal kayak gini jangan banyak-banyak ya, soalnya memperberat kerja motor. Ya, kita pasang bearing yang kecil nih, yang buat ke pompanya. Kita masukin aja kayak gitu. Kalau bisa disenterin dulu ya bagian pistonnya, diketengahin dulu biar gampang masang itu. Itu aja. Ini muter dulu. Nah, udah masuk. Kalau untuk bagian sini nggak usah dikasih grease ya, soalnya ini kan jet ya, tertutup nih, nggak perlu dikasih grease. Yang perlu dikasih grease cuma bagian dalam gearboxnya aja, yang ada gear-gearnya doang. Kalau ini nggak perlu sih. Coba rakit lagi. Oke, kita pasang lagi bautnya. Kita pasang lagi switchnya. Oh, kebalik, kita pasangnya di housing yang satunya. Oh ya, mungkin kedepannya saya mau bikin konten ini ya, buat upgrade ini bagian pompanya, upgrade pompa pakai yang full besi ya, buat buat upgrade pompa pompa full besi, sama buat motornya. Mungkin motornya bisa diganti sama yang speknya lebih kenceng, sama-sama RS 550. Kalau enggak ke seri yang 700. Cuma kalau yang seri 700 saya belum tahu speknya gimana, apakah sama untuk terutama buat diameter asnya ya. Kalau panjangnya sih ini bisa disesuaikan, masih masih ada space banyak. Kayaknya sih masih bisa lah kalau diakalin, kalau buat panjangnya. Yang susah diakalin tuh kalau asnya beda gitu. Nah, itu baru. Ya, mungkin coba saya lihat dulu besok gimana. Kita pasang lagi.
Oke semua, kita coba tes lagi. Habis dibongkar masih nyala. Oke ya. Ya mungkin cukup itu aja. Buat kalian yang punya saran konten, apa maksudnya punya saran board, bukan board sih, maksudnya tool cordless yang murah-murah tapi mungkin lebih worth it. Kalau kalian mau beli tapi masih bingung, bisa coba di komen ya. Biar mungkin kalau nanti saya ada kesempatan bisa bantu review. Dan untuk yang mau beli, ini nanti linknya saya taruh di deskripsi. Cuma masalah stoknya ya saya nggak tahu. Soalnya kan ya namanya barang murah tapi bagus ya pasti goib ya. Ya itu nanti cek aja sendirilah, cek secara berkala aja. Cuma ini ada dua model, tapi bedanya di baterai doang. Ada dua varian ya, baterai yang 5 sel sama baterai yang 10 sel. Cuma ya kalian beli aja lah yang 5 sel. Soalnya ya sayang aja beli yang 10 tapi dapetnya sel jelek juga. Kalau enggak ya ibaratnya beli casingnya aja, nanti kalian tinggal upgrade sendiri gitu kan. Upgrade baterai sendiri yang lebih bagus. Ya mungkin itu aja sih. Oke, sekian, terima kasih.